Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Selamat berjumpa kembali di Dapur Engine Channel. Dan pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing teman-teman ya. Sharing mengenai apa sih yang disebut dengan feed pump pada pompa Bosch pump tipe distributor teman-teman ya. Nah, di depan saya ini ada dua buah pompa atau feed pump ya, pada pompa Bosch pump jenis distributor, mereknya asli Jaxol teman-teman ya. Nah, kendala yang saya hadapi ya, ciri-cirinya apabila feed pump mengalami sebuah kerusakan ya, apabila kita melakukan start awal atau starter pada pagi hari, itu umumnya agak sulit teman-teman ya, agak sulit, seperti selang masuk angin ataupun pompa sedimeter sudah mulai rusak ya, seperti itu, seperti bahan bakar itu turun ya ke tangki, seperti itu. Yang kedua, kita bisa lihat dari secara visual teman-teman ya. Secara visual kita bisa cek bagaimana sih feed pump yang sudah mulai aus. Di sini pasti akan kelihatan teman-teman ya, baik dari kipasnya, impellernya. Ini anggap aja casing ya, dalam sebuah pompa itu ini adalah casingnya teman-teman, casingnya. Kemudian ini adalah rotornya ya, kemudian ini adalah yang pipihan kayak gini, ini adalah kipasnya ya, atau impeller ya sebutnya ya, pada pompa sentrifugal. Nah, cara kerjanya ini sama teman-teman, sama seperti pompa distributor pompa sentrifugal ya, pada pompa-pompa air ya, seperti ini modelnya. Ini ada lempengan impellernya seperti ini. Ini buat di bagian depan yang ada cowakannya ya. Sementara ini yang cembung di bagian luar ya, menghadap ke casing ke sini ya. Nah, fungsi dari feed pump sendiri itu adalah untuk mentransfer atau menyedot bahan bakar dari tangki setelah melewati sedimenter ya, pompa sedimenter, kemudian melewati filter ya, kemudian masuk ke ruang injeksi melalui ya ini feed pump teman-temannya, menghisap dan menekan menghisap dan menekan bahan bakar dari tangki ya ke pressure chamber ya, ke ruang pressure chamber atau ke ruang injeksi ya, tepatnya ke ujung daripada ke depan atau ujung daripada volunger ya, yaitu namanya ruang pressure chamber atau ruang injeksi teman-teman. Nah, ini untuk mengetahui secara visual kita bisa dilihat di sini ya. Di sini sudah mulai buram atau aus teman-teman ya, seperti ini ya. Kemudian ini si impellernya di sini udah mulai agak longgar teman-teman ya. Nah, sudah ada goflak. Kalau di gini dia agak goflak ya, goflak. Kemudian banyak terdapat goresan teman-teman ya, goresan. Nah, seperti ini nih, mana tadi itu kayak bekas goresan atau benturan ya, seperti ini. Udah nggak rata lagi nih permukaannya ya, seperti ini, tergores itu kan nggak rata ya. Kemudian ini tipis lah, udah aus ya, udah banyak goresan ya atau bekas benturan ya, seperti ini tuh ya. Kemudian kita lihat dari casingnya teman-teman, casing ya, ini juga sama udah mulai menggentong istilahnya gitu kan, menggentong. Kemudian sudut ini tajam ya teman-teman, kalau begini dia tajam ya, tajam, bahaya nih ya cirinya ya, karena ini udah tergerus sama lempengan impeller ya, seperti itu, aus teman-teman ya. Nah, kalau yang asli ini ada tulisan teman-teman, di sini R, di sini L ya. Ya, masangnya kan kayak gini kan, karena ini putaran-putaran kiri, karena buat mesin Isuzu Panther teman-teman, Bosch pump Isuzu Panther dia putaran kiri menggunakannya ya. Lain halnya dengan seperti L300 dia yang tulisan R-nya di atas ya. Jangan sampai terbalik pada saat masang teman-teman. Dan apabila nggak ada huruf, maka ini yang ada cobakan ini pastikan dihandap seperti ini ya.
menghadap ke gear ya. Nah, cara kerjanya seperti ini teman-teman ya. Saya pasang dulu. Ini yang cembung di luar ya. Seperti ini. Ya. Yang cembungnya di luar tuh. Ini bisa. Nah, rotor ini untuk rotor bisa bolak-balik teman-teman ya. Cuma dulu, nah ini di sini ya. Ini adalah lubang daripada drive shaft teman-teman, dan ini sepinya. Dan ini casingnya dia berbentuk oval ya, seperti ini casingnya oval. Jadi nggak pas lubangnya di luar di tengah-tengah ya. Ya. Dia berputar seperti ini misalkan ya, kalau misalkan dia putaran kiri ya. Ini contoh aja. Ini berputar sama drive shaft. Nah, ini yang bagian ini rapat ya. Nih, maaf. Nih, yang bagian permukaan pinggir ini rapat. Ini karena dua bisa dibedakan ya, ini tebal ya. Yang ini tebal, yang ini tipis teman-teman ya. Nah, pada saat dia melewati yang tebal ini, si impellernya, si lempengan ini dia akan merapat ke sini ya. Seperti ini rapat ya kan. Seperti ini. Seperti itu ya. Nah, untuk bagian belakangnya dia akan keluar. Nah, seperti ini keluar dia. Nah, seperti itu dia akan keluar ya. Karena ada gaya sentrifugal teman-teman ya. Dia akan keluar. Gak susah nih, bentar ya. Nah, contoh seperti itu aja lah ya. Nah, seperti ini contohnya. Selempengan ini akan pada keluar. Nih, seperti ini. Pada saat ini menghadapi casing yang tebal, dia akan rapat ya. Akan rapat seperti ini, dan yang lainnya akan menjauh dari rotor, dia dikeluar ini lempengannya. Nah, di sini adalah bahan bakar solar ya. Ya. Yang diinjeksikan atau ditekan ke ruang pressure chamber atau ruang injeksi ya, yang ada di depan plunger ya, disalurkan sini. Di sini berarti keluarnya ini suction, di sini suction discharge gitu kan. Ya, ini bagian atasnya ya. Ini bagian atas, ini tengah ya, ini yang bawah. Ya, seperti itu teman-teman ya. Diputar masuk dari sini, misalkan ini masuk nih, masuk. Ini suction nih, masuk dari ke atas ke sini. Ya, kemudian habis dari sini ini kan nggak ada celah lagi, kena terhalang sama ini ya. Maka dia akan ke pinggir, masuk ke discharge-nya dan masuk ke ruang chamber ya, atau pressure chamber. Seperti itu teman-teman ya cara kerjanya ya. Dan terus ini berputar ke kiri kanan. Kalau ini kan kanan kiri ya, kalau Peter kan putaran kiri ya, terus seperti ini putarannya ya, seperti itu. Nah, di sini adalah casingnya teman-teman ya. Ini adalah body boss pumpnya ya. Ya, ini yang bilang saya suction ya, di bawah tadi itu teman-teman ya. Nah, ini suction di bawah ya. Ini yang di sini adalah suctionnya, ini discharge ya. Ini masuk bahan bakar kan dari sini ya. Dari sini dari tangki ada filter masuk ke suction feed pump ya, ke sini ya. Kemudian ditekan dan keluar melewati ini aja ya, ruangan ini ya. Ruang ini terus melalui regulating valve ya. Melalui regulating valve. Nih, melalui ini regulating valve, kemudian disalurkan lagi ke ruang injeksi ya. Nah, ke sini dia ke ruang injeksi atau ke ke pressure chamber ke sini ya. Seperti itu. Apabila kelebihan tekanan, maka secara otomatis regulating valve akan membuka teman-teman ya, membuka valve-nya dan mengeluarkannya ke sini ya, kembali ke ruang boss pump ya. Ya, seperti itu. Dikurangin lah ininya tekanannya ya. Ya, karena di sini kan ada valve, ada per
ya, seperti itu ya, dikembalikan lagi kurang bospom seperti itu. Dan ini adalah yang baru teman-teman ya, ini adalah pit pump yang baru, belum saya buka. Ini pasti sangat halus, nah belum saya buka ya. Ini kan beda sekali ininya ya, penampakannya juga ya, karena masih baru gitu kan. Nah, yang tadi teman-teman ya, akibat kausan ini yang tadi pas diputar, ini bahan bakar tetap ada celah yang masuk ke sini ya, sehingga penekanan kurang ya, penekanan ke pressure chambernya kurang ya, karena dia masih berputar aja terus di sini bahan bakarnya ya, yang harusnya habis masuk ke ruang injeksi atau ruang pressure chamber, ini malah berputar di sini ya, seperti itu. Mudah teman-teman ya, apabila kita mau belajar ya mudah, bisa dipahami ya, seperti itu. Mungkin itu aja teman-teman ya, penjelasan singkat tentang bagaimana membedakan antara pit pump yang masih bagus atau sudah jelek ya, yang harus layak ganti secara visual ya tentunya ya, di sini secara visual. Semoga bermanfaat, dan teman perlu diketahui ya teman-teman, daripada kita menggunakan rotak ya, biasanya kan yang pompa pit pumpnya udah lemah, orang-orang biasanya menggunakan rotak sebagai alternatif ya teman-teman ya. Sebetulnya nggak apa-apa sih ya, cuman ya paling resikonya seal ini yang bermasalah, seal depan ini loh teman-teman ya, katanya takut seal jebol katanya ya, enggak sih ya, paling ke seal sini ya. Kalau jebol sih enggak, cuman ya lama-lama mungkin ya jebol juga karena faktor usia ya, soalnya dia akan sirkulasi keluar lagi ke sini kan, nanti ada di sini di atasnya, di atas cover kan ada buat relief ya, buat kembali tangki, dia nggak akan jebol, nggak usah khawatir. Cuman ya daripada repot-repot kita memakai rotak, ya udah kita ganti aja pit pumpnya ya, biar sekalian aman dan tenang walaupun kita pada saat kita akan melakukan perjalanan jauh teman-teman, apabila udah pada diganti ya. Mungkin itu aja teman-teman ya, saya mau merakitnya teman-teman. Dan ini kebetulan pit pump baru ya, kemudian ini juga rotor headnya baru teman-teman ya, baru semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya berhasil ya. Dan kembali jos ininya saat dikalibrasi, mudah-mudahan hasilnya maksimal ya, seperti itu ya. 2 buah minimal, kita punya 2 buah ini yang baru ya, pit pump sama rotor head atau plunger dalamnya ya. Insya Allah bospam akan kembali normal ya, kecuali kalau misalkan ada kerusakan yang lain, seperti misalkan ini drive shaft misalkan ini udah habis ya, udah habis, kemudian templatenya ya, templatenya misalkan udah aus juga, kemudian ini roller seat ya udah aus misalkan ya, kita ganti juga ya nanti ya. Cuman ini masih bagus ya, yang lainnya masih layak pakai teman-teman. Ini templatenya juga masih keadaan bagus ya, masih layak pakai templatenya seperti ini. Kalau bermasalah ini biasanya patah nih pin ini ya, yang ke plunger ke sini ini patah ini ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini piston timernya di sini udah saya pasang, udah siap saya rakit teman-teman. Berikut ya, nanti di sini ada juga nih, di sini ada levernya ya, ada lever, ini bentuk levernya kayak gini ya, untuk mengatur bahan bakar yang masuk ke ruang bospam ya, seperti itu ya, ke ruang injeksi ya atau pedal gas ya, ini yang ngaturnya ya, ke
Kemudian ini ada lagi governor ini ya. Ini rangkaian governor seperti ini. Ada lever ya, ada lever ya, ada governor sendiri ya. Untuk mengatur cairan bahan bakar yang masuk ke ruang injeksi yang dikendalikan sama pedal gas seperti itu ya teman-teman. Mungkin itu aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya ya, di-share-nya, di-share sekalian, barangkali teman-teman kita yang lain ada yang membutuhkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.